Kembali di sesi terakhir program Aiman, saudara, saya langsung menuju ke Bung Ali Fikri terkait dengan data yang kemudian disampaikan oleh Bung Boyamin Saiman. Bahwa ada data-data yang disampaikan oleh Bung Boyamin sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya adalah pemborong dari Nur Hadi di sejumlah bangunannya, propertinya, yang kemudian membayar cash pada satu hari, misalnya ada sekian transaksi dengan total 400 juta rupiah secara tunai. Dari pemborong ini menurut Bung Boyamin bisa ditelusuri keberadaan Nur Hadi. Saya sebelum ke Bung Ali sedikit saja. Dari mana Anda bisa mengatakan, Bung Boyamin, bahwa dengan mengetahui sang pemborong ini maka keberadaan Nur Hadi bisa diketahui? Ya karena dia pemborong yang eksklusif, tidak punya PT, tapi semuanya sejak Nur Hadi masih humas itu sebelum sekretaris, dia semuanya yang menjalankan untuk mengerjakan bangunlah, renovasi lah, mengisi mebeler lah, dan itu ada apartemen di Botani, di Permata Ijo, ada beberapa tempat yang lain yang sebenarnya sudah saya sampaikan semua, tidak hanya sekedar villa yang di Gadok segala macam itu, kalau itu sudah diketahui KPK sejak lama juga, tapi ada beberapa properti yang lain yang di beberapa tempat itu kemudian yang direnovasi, dibangun oleh pemborong ini. Maksudnya apa? Dengan adanya lokasi-lokasi ini bisa dicek oleh KPK maksudnya? Iya, otomatis keberadaannya kan ada jejak-jejaknya. Kapan terakhir ke situ, terus terakhir ke situ, terakhir. Kan istilahnya KPK kan selalu begitu. Kalau baik, saya terbayang dengan itu. Baik. Ada jejak-jejaknya gitu. Iya. Jadi seluruh properti milik Nur Hadi, sang pemborong ini tahu? Semua tahu karena dia yang ngerjakan. Oke, baik. Jelas sekali informasinya. Terima kasih. Segala macam bayarannya juga tunai semua. Luar biasa. Saya ke Bung Ali Fikri. Bung Ali, datanya sudah terang benderang, datanya sudah jelas, bukankah demikian? Iya, Mas Aiman. Jadi dari keseluruhan tempat-tempat yang disebutkan oleh Mas Boyamin tadi, perlu kami sampaikan bahwa KPK telah melakukan penggeledahan. Ada 13 tempat, Mas. Ada 13 tempat. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Boyamin. Di samping itu di Jakarta, kemudian ada di Jawa Barat, di Jawi, kemudian ada di Jawa Timur, di Mojokerto, kemudian di Surabaya, dan di berbagai tempat lainnya. Itu sudah ditelusuri semua oleh penyidik KPK. Bahkan kemudian kami menyebar foto-foto keberadaan dari DPO di Jawa Timur. Kemudian di setiap tempat yang kita datangi, kita tempelkan foto-foto tentang bahwa Pak tersangka NH dan kawan-kawan merupakan DPO dari KPK dan sedang dicari oleh KPK. Ya, mestinya ditongkrongin gitu loh. Bagaimana, Bung Boyamin? Mestinya kan tempat-tempat itu ditongkrongin sehingga mempersempit pergerakannya Nur Hadi. Masa gitu diajari sih? Baik, Mas Aiman. Jadi begini ya, mengenai teknis di lapangan, saya kira penyidik KPK itu sudah cukup berpengalaman terhadap ini. Perlu diketahui ya, Mas Aiman. Boleh ngomong nggak? Bahwa ya, nanti saya berikan kesempatan, Bung Haris. Silakan, Bung Ali. Bahwa metode pencarian tentang DPO ini sama sekali tidak berubah. Ya, yang dilakukan oleh KPK sejak lama dan sampai hari ini. Kita melakukan pencarian terhadap DPO itu dari mulai kemudian seluruh SDM yang ada ya, dari monitoring, kemudian tim khusus yang ada di lapangan, kemudian penyidik KPK dan bantuan dari pihak Polri. Itu kita lakukan dan terus berkoordinasi dengan pihak Polri untuk pencarian para DPO ini. Baik, Bung Haris, silakan. Entar saya dulu. Saya mau bilang begini, menurut saya perdebatannya sebetulnya nggak menjawab fakta. Faktanya begini loh, waktu tim KPK turun ke Jawa Timur, itu kita kan juga mantau. Itu sebetulnya adalah tindakan yang telat dan sangat telat. Dan yang didapat itu hanya ampas-ampasnya saja. Bahwa itu sudah terdeteksi. Tetapi itu tadi saya bilang dari awal, ini skema KPK yang hari ini adalah skema yang memang untuk meloloskan orang-orang seperti Nur Hadi. Untuk meloloskan, bahasa Anda jelas sekali nih, untuk meloloskan sengaja. Iya, sengaja. Kenapa? Karena begini, mereka harus minta izin dulu. Izinnya harus ke Dewas dulu. Dalam perdebatan di TV yang lain kita lihat bagaimana Dewas bilang, saya nggak pernah dapat surat pengajuan ketika untuk urusan yang lain. Jadi masih ada missing link di dalam KPK-nya. Saya cuma mau bilang, barangkali apa yang disampaikan oleh Bung Boyamin itu sudah clear sebagai sebuah informasi atau petunjuk. Bahwa kalau misalnya perwakilan KPK malam ini menyebutkan bahwa misalnya aja nih ya, itu nggak jelas, kurang matang dan lain-lain, nah ini penyidiknya Bung Boyamin atau siapa? Nah, informasi-informasi itu sudah cukup
ada peraturan di KPK tentang peran serta masyarakat, ya kan? Orang seperti Bung Bunyamin perlu ada 100 lagi, tapi satu pun harus dianggap sebagai sebuah informasi emas yang dikembangkan, dan itu ternyata bukan isapan jempol. Begitu KPK meskipun telat datang ke sejumlah tempat, dapat tuh barang-barang. Yang ampasnya aja dapat barang-barangnya. Coba bayang logikanya dibalik. Coba misalnya mengikuti pergerakan informasi tersebut. Bukan nungguin birokratisasi di dalam KPK yang harus izin dulu ke Dewas, atau ke pimpinan, atau ke direktur penindakan. Nanti direktur penindakannya ikut acara di mana, baru nanti ketemu pimpinan yang satu, perlu forum dengan pimpinan yang lain, baru diajukan ke Dewas. Ya kan? Keburu jadi ibu kota negara. Bung Haris, saya ingin pernyataan Anda terakhir. Nur Hadi dan Harun Masiku kecil kemungkinan untuk tertangkap. Ya, keyakinan Anda? Kita tahu nggak informasi bahwa... Sebentar Bung Boyamin, nanti saya akan ke Anda. Dengan pertanyaan yang sama, saya ke Bung Haris Azhar dulu. Nur Hadi dan Harun Masiku kecil kemungkinan untuk tertangkap. Anda punya keyakinan itu? Dari sisi politis ya, interest, dilihat dari kapasitas KPK hari ini, saya memang meyakini bahwa ini kecil tertangkap. Oke, baik. Kemungkinannya kecil. Baik. Bung Boyamin dengan pertanyaan yang sama. Nur Hadi dan Harun Masiku kecil kemungkinan untuk tertangkap oleh KPK. Kalau aku sih tidak tertangkap. Bahkan tidak tertangkap. Karena KPK tahu nggak informasi ini? Bahwa di rumah Nur Hadi tahun 2012 sampai 2016 itu banyak pejabat yang datang ke rumahnya pijet gitu kan. Nah, sampai kedekatan itu dengan pejabat-pejabatnya, jadi ya sulit KPK. Ini pejabat-pejabat yang mana nih? Pejabat banyak. Apakah selevel apa misalnya? Iya tinggi saat itu, gitu loh. Jadi tahun berapa itu? Sampai manggil tukang pijet yang artinya bukan tukang pijet plus ya, tukang pijet beneran, refleksi segala macam itu sampai. Ya itu saya dengar info itu juga, benar itu. Loh lah ya, artinya kan ini menjadi mempersulit. KPK memang tidak mau nangkep. Oke. Mau nangkep. Dan Harun masih satu lagi saya mau nanya terakhir untuk sebelum saya ke Bung Ali bisa dapat malam Lailatul Qadar itu ya. Amin. Nah, ini begini loh, istrinya Nur Hadi itu pejabat di Kementerian Pan-RB, ya kan? KPK pernah nggak tanya ke Pak Cahyokumolo, itu pejabat itu, istrinya itu, Ibu Tin itu masuk kantor atau enggak? Izinnya kemana? Kalau misalnya tidak izin, pasti kan dijawabnya tidak izin, absen, ya kan? Nah itu kena sanksi nggak? Oke. Gampang. Baik. Ini ada banyak petunjuk yang kemudian disampaikan jelas oleh Bung Boyamin dan juga Bung Haris Azhar. Terakhir saya ke Bung Ali Fikri. Mohon maaf, waktu sudah habis. Saya akan karena saya perlu memberikan kesempatan untuk Bung Ali Fikri KPK untuk kemudian menjawab keraguan dari publik. Ya kita tahu bahwa ada keraguan publik terkait hal ini. Jika disampaikan oleh Bung Boyamin Saiman dan Bung Haris Azhar bahwa kecil kemungkinan, bahkan Bung Boyamin tadi mengatakan bahwa tidak akan mungkin KPK menangkap Nur Hadi dan Harun Masiku yang juga dikabarkan, Harun Masiku bahkan dikabarkan sudah meninggal. Saya ingin konfirmasi benarkah itu dan bagaimana KPK menjawab keraguan publik. Silakan Bung Ali Fikri. Baik Mas Aiman. Saya kira begini, KPK menghargai apa yang disampaikan oleh siapapun ya, karena itu haknya untuk mengatakan demikian. Tetapi yakin bahwa KPK tetap bekerja untuk mencari keberadaan dari para DPO ini. Ya. Yang kedua, setiap informasi dari masyarakat tentu kami mengapresiasi dan berterima kasih atas informasi tersebut. Tetapi perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin itu adalah informasi yang sebelumnya KPK juga sudah memiliki. KPK sudah memiliki informasi tersebut, sudah menelusuri, sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Jadi bukan informasi dari Mas Boyamin yang disampaikan dari kemarin itu. Baik. Itu yang terpenting. Baik, terima kasih Bung Ali Fikri dan tentu semangat kami semua untuk KPK. Semoga KPK bisa bekerja dengan kredibel dan juga dipercaya oleh publik. Tentu ini harapan dari banyak pihak di negeri ini. Terima kasih sekali lagi Bung Ali Fikri dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Bung Haris Azhar, dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI Bung Boyamin Saiman. Terima kasih atas informasi yang berharga pada program Aiman hari ini. Waktu terbatas, mohon maaf, tapi kemudian kami menghargai atas apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Dan saudara, apa sesungguhnya kesulitan KPK dalam mencari para buronan korupsi? Kami akan kemudian menginformasikan terkait dengan informasi ini di lain kesempatan.
Dan ini adalah akhir dari program Aiman. Dan kami undur diri, saya Aiman Wicaksono. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Kompas Malam. Sampai jumpa.